berbincang-bincang dengan Mas Ruli, jadi sudah begitu semangat. Ini yang membedakan dengan orang yang optimis dan pesimis, karena dilihat dari gestur, kemudian dari sorot matanya, cara bicaranya itu hal yang membedakan antara orang yang optimis dan pesimis. Kita kembali Mas, Ya, terkait dengan apa yang disampaikan adanya keputusan presiden, ya, keputusan presiden tentang pemberian pupuk bersubsidi yang dinaikkan 100% harus sampai kepada masyarakat. ya. Tadi saya dengar banyak hal yang melakukan penyelewengan atau ketimpangan-ketimpangan. Ini yang dimaksud apa ini? Ya, ini bukan pendapat saya, tetapi betul-betul apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian. Begitu beliau ditugaskan oleh Presiden untuk segera mewujudkan swasembada pangan. Dan diikuti pula dukungan Presiden yang sangat luar biasa, salah satunya adalah bagaimana petani-petani kita ini betul-betul ke depannya bisa makmur, yaitu dengan memberikan tambahan subsidi pupuk 100%. Pak Menteri langsung ke lapangan. Dan yang terjadi, ini bukan kata saya, tapi kata Pak Menteri. Dan fakta yang ada di lapangan adalah satu, birokrasi. Ternyata yang sudah sekian lama digulirkan oleh pemerintah pusat belum sampai ke petani. Banyak, terlalu banyak sekali birokrasi-birokrasi yang terlibat. Dan saya salut ini. Saya nggak ada kepentingan apa-apa ya. Dan Pak Amran juga belum tentu kenal saya kok. Pak Amran memutuskan sebuah tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani dan ketahanan pangan itu di panggung itu juga. Di antaranya adalah nebus pupuk subsidi. Sudah nggak perlu pakai neko-nekoan. Cukup KTP. KTP ya. Cukup KTP. Nah, pupuk itu juga ada kaitannya dengan BUMN. Karena yang memproduksi pupuk di Indonesia adalah pupuk Indonesia. Dirut pupuk Indonesia dipanggil. Apakah manajer-manajernya ini melaksanakan tugas dengan baik? Dan kalau tidak dengan baik, menghambat dan sebagainya, suruh dipecat. Langsung action. Lah itulah lah. Kalau kita kepingin maju, jangan terlalu banyak narasi. Banyaklah action. Lalu dalam action itu ada risiko. Iya lah, orang tidur aja ada risikonya kok. Hidup itu harus mengambil take risk, tetapi risiko yang termitigasi. Makanya kita diberikan kemampuan belajar tentang manajemen risiko. Setiap kita mengambil keputusan ada risikonya, tapi kita mampu mengidentifikasi risiko yang bakal terjadi kalau saya mengambil keputusan ini. Dan kalau itu terjadi, maka mitigasinya seperti ini. Wah, saya salut. Banyak sekali permasalahan-permasalahan itu dan bisa diselesaikan di panggung itu juga. Berkat apa? Kemauan yang paling kurang. Jangan pesimis. Kata Bung Karno apa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sekalipun ku akan jatuh, paling tidak ku akan jatuh di antara bintang-bintang. Tuh, jangan sampai cita-cita jauh sebeti takut ya waktu orang bakal maju. Iya, orang itu kadang takut dengan bayangan, takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Nyatanya apa? Kuncinya yang akan dilakukan ya nanti kita lihat saja 1-2 bulan ke depan ada perubahan apa tidak. Saya yakin ada. Kenapa? Pak Menteri Pertanian itu menyelesaikan masalah bukan karena dia hebat, tapi dia membangunkan jiwa merah putihnya, melakukan koordinasi dengan Menko-nya, melakukan koordinasi dengan BUMN-nya, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan diputuskan. Itu yang luar biasa. Langsung dia melakukan action tanpa langsung. Ini sebuah hal yang menjadi tadi disampaikan adanya manajemen resiko. Jadi istilahnya dia mengambil sebuah resiko yang tentunya kalau di manage kan dia tahu resiko manakah resiko yang kecil, betul, sedang, kemudian resiko yang sangat berat diambil ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang mungkin tadi disampaikan. Dia mengambil sebuah resiko kebijakan, kemudian dia dihadapkan dengan yang namanya mafia atau mafia dalam hal penyaluran pupuk. Itu pasti akan terjadi. Iya. Apakah hal ini justru akan menurut kacamata Mas Ruli terkait dengan profesional, sebuah jabatan profesional jabatan dikaitkan dengan BUMN, ini kan berhadapan dengan mereka, ini gimana? Gini loh, saya pernah menjadi direktur keuangan di BUMN, saya pernah menjadi direktur SDM di BUMN,
Saya pernah menjadi dirut di Polri, bahkan terakhir karir saya di BUMN adalah di Pertamina. Kenapa sih saya digaji mahal? Kenapa saya digaji mahal oleh negara? Untuk apa? Take risk, mengambil risiko. Kalau jadi pejabat, nggak mau ngambil risiko, ya jangan jadi pejabat. Kalau kepingin maju, ya harus bisa dan mau berani mengambil risiko. Tapi bukan asal ngambil keputusan terus risikonya tidak dipikirkan, harus dilakukan dengan mitigasi risiko. Gini loh sekali lagi ya Pak Jokowi. Orang tidur aja ada risikonya Orang kok. diem aja dari situ. Diem aja ada risikonya kok. Orang kalau kepingin maju, ambil risiko. Tidak mungkin kita dalam hidup mengambil keputusan akan memuaskan semua pihak. Jangankan kita, Rasulullah, junjungan Nabi besar kita ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan level kita, levelnya sudah luar biasa. Itu pun tidak semuanya sudah. Apalagi kita yang berpikiran begini, Jauh ya. ya saya jangan mengharapkan lah keputusan itu akan sempurna, keputusan itu akan menyenangkan semua pihak. Yang penting adalah yakin bahwa yang dilakukan bukan untuk kepentingan